Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 5 akan mempresentasikan pertemuan AKBI yang ke-11. Untuk anggotanya sendiri itu terdiri dari yang pertama ada Iklimah Salsabila, yang kedua ada Sinta Delila, yang ketiga ada Dinda Deptri Suari. Nah, sebelumnya kami dari kelas kedua S1 Akuntansi. Untuk mempersingkat waktu, kita mulai dari yang nomor 1. Yang pertama itu, eh, bila perusahaan memperlakukan penjualan produk sampingan setelah dikurangkan dengan biaya-biaya lain yang terkait dengan pendapatan lain-lain, berapakah biaya produksi gabungan yang akan dialokasikan ke produk-produk gabungan? Buatlah jurnal untuk transaksi penjualan. Eh, nah, di sini tuh ada bila penjualan produk sampingan diperlakukan sebagai pengurang beban pokok penjualan. Yang pertama itu ada biaya produksi gabungan. Biaya produksi gabungan itu tuh diperoleh dari 2.379.800 ditambah dengan 1.520.200. Itu menghasilkan biaya produksi gabungannya sebesar 3.900.000.000. Selanjutnya ada penjualan produk sampingan. Nah, penjualan produk sampingan ini tuh diperoleh dari 40.000 dikalikan dengan 10.000 dikurangi 2.500. Nah, eh, ini tuh menghasilkan sebesar 300 juta. Selanjutnya ada biaya produksi gabungannya itu tuh dari biaya produksi gabungan dikurangi dengan penjualan produk sampingan. Ini tuh menjawab dari berapa biaya produksi gabungan yang akan dialokasikan ke produk gabungan. Itu sebesar 3.600.000.000. Jurnalnya yaitu pada tanggal 31 Mei 2016 dengan kas sebesar 300 juta di debit dan pendapatan lain-lain sebesar 300 juta di kredit. Yang kedua yaitu bila perusahaan memperlakukan penjualan bila perusahaan bila penjualan produk Bila perusahaan memperlakukan penjualan produk sampingan sebagai pendapatan penjualan, biaya produksi gabungan itu sama seperti sebelumnya, yaitu 2.379.800 ditambahkan dengan 1.520.200 menghasilkan sebesar 3.900.000. Dan yang kedua penjualan produk sampingan itu 40.000 dikali dengan 10.000 dikurangi 2.500. Jurnalnya yaitu tanggal 31 Mei 2016 dengan kas sebesar 300 juta di debit dan pendapatan penjualan sebesar 300 juta di kredit. Yang ketiga itu bila perusahaan memperlakukan penjualan produk sampingan sebagai beban pokok penjualan. Untuk perhitungannya masih sama, yaitu 2.379.800 ditambahkan dengan 1.520.200 menghasilkan 3.900.000 dan penjualan produk sampingan sebesar 40.000 dikalikan dengan 10.000 dikurangi 2.500 sebesar 300 juta dan biaya produksi gabungan yang dialokasikan yaitu 3.600.000. Untuk jurnalnya yaitu pada tanggal 31 Mei 2016 kas sebesar 300 juta di debit dan beban pokok penjualan sebesar 300 juta di kredit. Nah, selanjutnya itu di nomor 4 yaitu mencari bila perusahaan itu melakukan penjualan produk sampingan itu setelah dikurangkan dengan biaya lain-lain yang terkait dengan pengurangan biaya produksi gabungan sebelum alokasi. Nah, untuk biaya produksi gabungannya itu sebesar 3.900.000.000. Untuk caranya itu dari 2.379.800 ditambah dengan 1.520.200. Kemudian dikurangi dengan produk penjualan
dengan penjualan produk sampingan, yaitu didapat dari 40.000 dikali 10.000 dikurangi dengan 2.500, yaitu menghasilkan 300 juta. Untuk biaya produksi gabungannya itu sebesar 3.600.000.000 juta. Untuk jurnalnya sendiri, itu di tanggal 31 Mei 2016 ada kas di debit sebesar 300 juta dan persediaan barang dalam proses sebesar 300 juta di kredit. Kemudian yang kelima itu adalah menghitung alokasi biaya produksi gabungan untuk bulan Mei dengan menggunakan 4 metode. Yang metode pertama itu ada metode harga pasar. Nah, untuk produknya sendiri di sini itu ada kristal gula dan tetes gula. Untuk harga pasar finalnya itu adalah yang untuk kristal gula itu sebesar 1.560.000 dan untuk tetes gulanya itu adalah 143.750. Untuk ini untuk harga pasar final ini itu didapat dari pernyataan di soal halaman 81. Kemudian untuk jumlah tonnya itu untuk kristal gula itu sebesar 14.000, tetes gulanya sebesar 16.000. Kemudian untuk harga pasar finalnya yang kristal gula itu sebesar 21.840.000.000, sedangkan yang tetes gula itu sebesar 2.300.000.000. Ini itu didapat dari perkalian antara harga pasar finalnya dengan jumlah yang diproduksi. Kemudian jumlah untuk keduanya itu ada 24.140.000.000. Kemudian ada biaya pemrosesan setelah titik pisah batas 2. Untuk di kristal gula sendiri itu sebesar 1.140.000 Ini itu didapat di halaman 81 untuk proses ketiga. Sedangkan di tetes gula sendiri itu tidak ada. Kemudian untuk harga pasar hipotesisnya itu sebesar 20.700.000.000. Ini itu didapat dari harga pasar final dikurangi dengan biaya pemrosesannya. Untuk yang tetes gula itu sebesar 2.300.000.000. Kemudian jumlahnya itu ada 23 miliar. Untuk persentasenya sendiri itu yang kristal gula itu sebesar 90% dan yang tetes gula itu ada 10%. Caranya itu didapat dari 20 miliar 700 juta ini dibagi dengan 23 miliar. Kemudian ada pembagian biaya produksinya itu adalah dari 90% dari biaya gabungannya. Biaya gabungannya tadi itu kan sebesar 3.600.000.000 juta. Jadi pembagian biaya produksi gabungannya sendiri itu untuk yang kristal gula itu sebesar 3.240.000.000 juta. Itu 90%-nya dari biaya gabungan. Dan yang tetes gula juga sama, itu tuh 10% dari biaya gabungannya, yaitu 360 juta. Dan jumlahnya itu ada 3.600.000.000 juta. Kemudian ada metode biaya rata-rata per unit. Untuk biaya rata-rata per unitnya itu sendiri, rumusnya itu ada total biaya produksi gabungan dibagi dengan total yang diproduksi. Untuk total gabungannya tadi itu ada 3.600.000.000 juta. Kemudian total produk yang diproduksi itu ada 30.000. Jadi menghasilkan biaya rata-ratanya itu ada 120.000. Di sini untuk kristal gula sendiri itu jumlah yang diproduksi kan 14.000. Untuk pembagian biaya gabungannya itu tinggal dikali, yaitu 120.000 ini yang di biaya rata-rata ini dikali sama jumlah produksinya, menghasilkan 1.680.000.000. Yang tetes gula juga caranya sama, tinggal jumlah produksinya dikali sama biaya rata-rata, yaitu menghasilkan 1.920.000.000. Kemudian yang ketiga itu menggunakan metode rata-rata tertimbang dengan kristal itu 12 poin dan tetes gulanya itu ada 2 poin. Untuk biaya rata-rata tertimbang per unit itu rumusnya total biaya produksi gabungan dibagi dengan total rata-rata tertimbang. Untuk total produksi gabungannya itu
sebesar 3.600.000.000. Kemudian total rata-rata tertimbangnya itu ada 200.000. Jadi hasilnya itu biaya rata-rata tertimbang per unitnya itu ada 18.000. Nah, cara untuk mengetahui rata-rata tertimbang itu didapat dari total produksi yang dihasilkan itu dikali sama poinnya. Yang kristal gula itu kan total produksinya 14.000. Kemudian poinnya itu ada 12. Kemudian 14.000 dikali sama 12 menghasilkan 168.000. Kemudian yang tetes gula juga sama, 16 kali 2 menghasilkan 32.000. Jadi di total sebanyak 200.000. Nah, ini tuh merupakan total rata-rata tertimbangnya. Untuk biaya per unitnya itu 18.000, dan pembagian biayanya itu tinggal dikali aja dari rata-rata tertimbang dikali biaya per unit. Untuk kristal gula itu sebesar 3.024.000.000, sedangkan yang tetes gula itu 576 juta, dan totalnya itu adalah 3.600.000. Untuk metode kuantitatif itu caranya juga sama, itu tuh menggunakan dikali sama yang ini di metode biaya rata-rata, yaitu total produksinya 14.000 dikali sama 120.000 menghasilkan 1.680.000, dan yang tetes gula juga dikalikan sama 120.000 menghasilkan 1.920.000, dan totalnya itu ada 3.600.000, 3.600.000, 600 juta rupiah. Oke, yang selanjutnya di sini menghitung nilai persediaan barang jadi untuk kristal gula dan tetes gula jika perusahaan itu menggunakan metode pada nomor 5A atau pada metode harga pasar. Nah, di sini kita menghitung dulu untuk alokasi biaya gabungannya. Untuk kristal gula itu alokasi biaya gabungannya itu ada 3.240.000.000. Kemudian untuk yang tetes gula itu ada 360 juta. Nah, ini tuh kemudian ditambah sama biaya produksi untuk kristal gulanya itu ada 1.140.000.000, dan untuk yang tetes gula itu dia tidak ada. Kemudian untuk totalnya itu yang kristal gula itu totalnya ada 4.380.000, dan untuk yang tetes gula itu 360 juta. Nah, untuk jumlah ton yang diproduksinya itu untuk kristal gula ada 14.000 dan juga tetes gulanya ada 16.000. Ini sudah dijelaskan di penjelasan sebelumnya tadi. Kemudian ini dibagi dari jumlah ton dan juga total biaya. Kemudian kita menghitung persediaannya itu dari persediaan awal, yaitu tanggal 1 Mei 2016. Itu untuk kristal gulanya itu ada 3.600, dan untuk tetes gulanya ada 20.400. Kemudian untuk produksi selama bulan Mei itu ada 14.000 dan juga ada 16.000. Untuk totalnya itu ada 17.600 untuk kristal gula, dan untuk tetes gula itu ada 36.400. Kemudian kita hitung penjualan selama bulan Mei-nya itu ada 13.000 dan juga 16.000. Ini ada di halaman 81, itu sudah dijelaskan. Kemudian kita hitung persediaan akhirnya dengan mengurangkan total di persediaan awal tadi dikurangi sama penjualan, itu menghasilkan 4.600 untuk kristal gula dan 20.400 untuk tetes gula. Kemudian untuk biaya produksi per tonnya itu 312.857 untuk kristal gula dan 22.500. Ini itu dari tadi, di atas tadi itu dari total produksinya tadi dibagi dengan jumlah tonnya. Kemudian untuk nilai persediaan akhirnya itu untuk kristal gula ada 1.439.100.000
42.200. Ini tuh hasilnya dari persediaan akhir tanggal 31 Mei dikali sama biaya produksi per ton. Untuk yang tetes gula juga. Kemudian untuk yang nomor 7 itu untuk analisis penjualan tetes gula untuk pemrosesan lebih lanjut. Ini tuh untuk yang pertama itu kita mengetahui pendapatan penjualan per ton setelah pemrosesan lebih lanjut itu ada 250.000, itu udah ada di soalnya. Kemudian untuk pendapatan penjualan per ton pada titik pisah itu ada 143.750, itu sudah ada di halaman 81, sudah dijelaskan pada data terkait proses produksi selama bulan Mei. Kemudian dikurangi menghasilkan pendapatan penjualan per galonnya itu ada 106.250. Kemudian untuk biaya pemrosesan tambahan per ton itu ada 65.000, asalnya dari 1.040.000 dibagi dengan 16.000. Kemudian dikurangkan dengan tadi yang pendapatan penjualan per galon itu menghasilkan 41.250. Nah, ini itu untung karena dia nggak negatif. Jadi berdasarkan perhitungan di atas tadi, PT Sugarindo itu sebaiknya memproduksi lebih lanjut proses tetes gula karena menguntungkan. Baik, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.